Silakan duduk Bapak Ibu dan semua saudara. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema doa, permohonan, dan ucapan syukur. Nah, ini masih merupakan bagian dari seri kasih karunia. Saya berharap, saya berdoa, saudara akan tertolong dengan pengertian firman ini, sehingga ketika saudara berdoa, saudara bermohon kepada Tuhan, dan saudara mengucap syukur, tetapi dengan pengertian akan kasih karunia dan anugerah yang daripada Tuhan, saudara akan berdoa dengan cara yang berbeda, saudara akan bersyukur dengan juga cara yang berbeda. Nah, saudaraku masih ingat akan kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, saya dan saudara secara cuma-cuma. Kasih karunia itu berbicara mengenai perkenanan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dikatakan keselamatan itu juga merupakan anugerah. Keselamatan itu juga merupakan kasih karunia, merupakan pemberian cuma-cuma daripada Tuhan, meskipun saya dan saudara sesungguhnya tidak layak untuk menerimanya, karena itu kasih karunia yang dianugerahkan. Kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma kepada saya dan saudara. Tidak ada syarat dan kondisi kecuali satu, percaya. Hanya itu saja. Dan kasih karunia itu saudara dan saya sudah terima. Anugerah itu saya dan saudara sudah terima bersama-sama dengan Kristus. Saya tidak akan bacakan ayat-ayatnya lagi, tapi minggu-minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada semua saudara mengenai ayat-ayatnya. Kasih karunia itu juga bicara mengenai pemeliharaan Tuhan, bicara mengenai penyediaan Tuhan, secara rohani maupun secara jasmani. Kasih karunia itu juga bicara mengenai kesanggupan yang daripada Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan, berkat yang daripada Tuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa kasih karunia itu merupakan segala-galanya yang diberikan kepada saya dan saudara semuanya, mulai dari keselamatan, pengampunan dosa, berkat rohani dan jasmani, penyediaan yang daripada Tuhan, kesanggupan yang daripada Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan, semuanya itu dianugerahkan, diberikan dan sudah diberikan, sudah dianugerahkan dan sudah dikaruniakan kepada saya dan saudara dengan satu tujuan. Supaya saya dan saudara bisa melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara. Tujuan dari semua yang Tuhan berikan itu adalah supaya saudara dan saya bisa melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Saya orang kampung dari Bangsri, Jepara. Pada waktu itu ayah saya suruh saya, kamu kuliah yang pinter. Lalu dia dorong saya untuk mencari universitas. Sampailah saya di Jogja, lalu dia biayai semuanya. Dia beri saya sepeda motor, dia beri saya uang untuk membayar uang masuk ke universitas, dia beri saya uang kuliahnya, dia beri saya uang jajan, meskipun tidak terlalu banyak, yang penting bisa buat beli gudeg. Ya, dia perlengkapi saya semuanya, Saya tidak perlu memikirkan apapun. Bahkan saya tidak perlu cari uang sendiri. Setiap kali uang habis, saya hanya kirim telegram pada waktu itu, belum ada WA. Kirim telegram ke kantor telepon, kirim telegram, uang habis, titik. Kirim, segera, gitu aja tuh. Karena kalau telegram itu makin banyak makin banyak kata-katanya kan ongkosnya makin mahal. Sudah nggak punya uang, sudah uang habis, jadi harus dengan sesingkat mungkin. Uang habis, kirim segera. Loh, papaku tidak marah tuh. Kamu tidak sopan ya? Harusnya kan pakai pendahuluan segala, nggak ada pakai pendahuluan saudaraku. Karena telegram.
Intinya adalah ayah saya itu memberikan semua perlengkapan, memberikan semua yang saya butuhkan. Memberikan semua yang memang saya perlukan, sehingga saya bisa fokus kuliah. Saya bahkan tidak perlu bekerja sama sekali. Bahkan ketika saya mulai pacaran dengan Bu Indah, saya minta uang tambahan itu. Karena untuk pacaran kan itu kan butuh uang, saudaraku, butuh ongkos. Lu dikasih itu, ditambahi sama uang sama papa saya. Kalau nggak salah ditambahi berapa ya? Mungkin 30 atau 40% lah dari uang bulanan saya. Ini untuk kamu neraktir pacarmu, orangnya pergi nih. Jangan ngomong-ngomong, saudaraku, nanti dia tersinggung. Aku bayar dewe kok. Sebetulnya tidak itu. Saya lebih sering yang bayari dia. Ya jangan ngomong-ngomong. Nah demikian juga dengan kasih karunia, dengan anugerah itu. Saudara hanya beriman, saudara hanya percaya. Mulai dari penebusan, mulai dari keselamatan, penyediaan yang daripada Tuhan. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Kesanggupan dan kemampuan yang daripada Tuhan. Saudara tidak perlu disalib lagi, saudara tidak perlu membayar semuanya. Dengan tujuan supaya saya dan saudara fokus untuk menyelesaikan rencana Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara tidak perlu menebus dosa saudara sendiri. Itulah kasih karunia. Kalau saudara katakan, Pak, terlalu ajaib, ya itulah keajaiban kasih karunia. Itulah keajaiban anugerah. Semua sudah diselesaikan dan semua sudah disediakan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Supaya saudara dan saya bukan nganggur, saudaraku. Nah hati-hati. Loh Pak, semua kan sudah kasih karunia, berarti saya nganggur. Itu namanya menyia-nyiakan kasih karunia. Paulus katakan, justru karena aku sudah terima kasih karunia, aku bekerja lebih keras. Supaya kasih karunia itu tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi apa tuh, kalau orang Jawa bilang muspro, tidak menjadi terbuang. Aku justru bekerja lebih keras. Tapi yang membuat aku dan memampukan aku bekerja lebih keras, itu pun kasih karunia itu. Jadi memang semuanya kasih karunia, saudaraku. Semuanya adalah anugerah. Nah, pagi hari ini saya akan bicara mengenai doa, permohonan, dan ucapan syukur dalam pengertian dan dalam konteks. Saudara dan saya adalah orang yang dipenuhi dengan anugerah dan kasih karunia. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kalimat inilah yang menjadi tema khotbah saya pada pagi hari ini. Doa, permohonan dengan ucapan syukur. Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang Ibrani pasal yang ke-4, ayat yang ke-16. Ibrani pasal yang ke-4, ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dari kedua ayat ini, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 dan Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16, Tuhan lewat firman-Nya mengatakan begini, datang saja kepadaku dengan penuh keberanian. Bawalah semua pergumulanmu. Engkau akan menemukan rahmat, menemukan pertolongan, dan engkau akan dipenuhi dengan kasih karunia, dan engkau akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Saudaraku, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan
dalam doa dan permohonan. Mungkin bagi kita kebanyakan pada saat ini, itu merupakan hal yang biasa dan bahkan kadang-kadang jadi beban. Kamu harus lebih banyak berdoa. Kamu harus memenuhi takaran doamu. Kadang-kadang itu menjadi beban. Padahal, ketika saudara bisa datang kepada Tuhan kapanpun, maaf kata, saudara sedang masak lalu berdoa. Saudara sedang nyetir mobil lalu berdoa. Saudara sedang kecapean lalu layah-layah tiduran, saudara berdoa. Loh, sebetulnya itu sendiri merupakan kasih karunia, itu merupakan anugerah dan kemurahan Tuhan. Tahukah saudara, tidak terbayangkan itu merupakan hal yang mustahil, saudara boleh datang kepada Tuhan kapanpun, dalam situasi apapun, dengan pakaian apapun. Itu merupakan hal yang tidak terbayangkan, merupakan suatu kemustahilan dalam perjanjian lama. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah betapa sebetulnya kesempatan kita datang kepada Tuhan kapanpun dan dengan cara apapun, dan Tuhan tidak keberatan. Itu sebuah perkenanan dan itu sebuah kemurahan. Yang kalau kita baca dalam perjanjian lama, itu merupakan sebuah kemustahilan. Coba perhatikan Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dan 7. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dan 7. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Setiap hari para imam harus masuk ke ruang kudus membawa persembahan untuk melakukan penyucian bagi umat Israel. Boleh enggak lalu orang Israel nyelonong? Habis, saudaraku. Itu merupakan larangan keras. Itu merupakan kemustahilan. Orang sembarangan, bukan imam yang ditetapkan. Lalu nyelonong, aku mau berdoa, mana Tuhan? Habis. Ayat yang ke-7. Tetapi dalam kemah yang kedua, ruang maha kudus, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Imam-imam setiap hari harus masuk dan mengadakan penyucian. Tapi yang imam besar sekali setahun. Sekali setahun mereka boleh masuk ke ruang maha kudus untuk melakukan pendamaian dan pengampunan. Makanya ada hari raya pendamaian. Saudara bisa lihat bagaimana sakralnya pada waktu itu. Untuk mereka bisa berdoa, untuk mereka bisa minta ampun, untuk mereka diperdamaikan dengan Tuhan. Itu hanya sekali setahun dan hanya boleh seorang imam besar yang masuk ke ruang maha kudus. Itu sekali setahun. Nah, bayangkan. Saudara dan saya. Dan kalau saudara perhatikan, imam besar itu pakaiannya dari atas ke bawah komplit, saudaraku. Komplit. Tidak pernah imam besar pakai kaos oblong, itu tidak pernah. Meskipun buatan KNP tidak bisa tuh.
dengan pakaian yang komplit. Lalu dia masuk. Itu hanya sekali setahun. Nah, saudara bisa bayangkan, saudara keluar masuk, maaf kata, tanpa permisi ke ruang Maha Kudus. Tuhan gak keberatan tuh? Bukankah itu sebuah anugerah? Bukankah itu sebuah kasih karunia yang ajaib? Karena itu jangan jadikan doa itu beban. Ini doa itu sendiri, jam doa saudara sendiri itu bukan beban, itu adalah kasih karunia. Belum lagi ditambah dengan jawaban doanya, oh itu ajaib sekali saudaraku. Kenapa saya sampaikan ini adalah saya berharap itu akan membuat membuat saudara punya pengertian sehingga saudara akan semakin suka berdoa. Karena ketika saudara berdoa itu bukan beban. Itu bukan beban. Itu betul-betul perkenanan, itu betul-betul kemurahan Tuhan. Dan setiap kali saudara bisa masuk ke ruang Maha Kudusnya, ke tahta kasih karunia. Alkitab mengatakan dengan penuh keberanian, tidak ada hambatan apapun. Masuk ke ruang tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan, wah kalau kamu ikut kasih karunia, kita tidak perlu berdoa lagi. Salah besar. Orang yang mengerti mana kasih karunia, orang yang hidup dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan, adalah orang yang sangat suka berdoa. Karena itu merupakan bagian dari anugerah itu sendiri. Itu merupakan bagian dari kasih karunia itu sendiri, kemurahan Tuhan. Itu imam besar setahun sekali. Boleh enggak lalu tahun nambah? Enggak bisa. Mau nambah enggak bisa. Mau nginep di situ enggak bisa. Udah ada aturannya saudaraku. Saudara keluar masuk pagi berdoa. Belum amin udah keluar lagi. Ada apa? Berdoa, tengah-tengah berdoa lihat WA. Lanjutkan doa lagi. Tengah-tengah doa lihat Instagram, lanjutkan lagi. Loh Tuhan gak keberatan tuh. Tidak lalu petir menyambar itu kan tidak. Itulah anugerah. Itulah anugerah. Nah, Taurat dan legalisme acap kali menjadikan doa sebagai sebuah kewajiban. Bukan. Doa itu sebuah kesukaan besar. Saya berharap saudara menangkap. Nah, kadang-kadang itu menjadi beban karena ada istilah-istilah yang mungkin ya menjadikan gini, beban doa. Jadi ada istilah-istilah yang kadang-kadang mengganggu kita saudaraku. Ini beban doa yang harus kamu doakan sehingga dalam alam bawah sadar kita kalau kita berdoa itu artinya kita berbeban. Kadang-kadang ada istilah-istilah yang tidak, meskipun maksudnya baik, kamu harus berdoa, kamu harus memenuhi cawan doamu, ini beban doa yang kamu harus tanggung. Meskipun maksudnya baik, saya tahu maksudnya baik untuk mendorong saudara dan saya berdoa, tapi acap kali itu membuat alam bawah sadar kita bahwa doa itu sebuah keharusan. Doa itu beban. Doa itu merupakan syarat. Bukan. Doa itu sendiri adalah anugerah. Adalah kasih karunia. Nah, saya berharap ini akan mengubah pengertian saudara. Sehingga saudara akan menghargai dan akan menyukai doa itu sendiri. Datang kepada Tuhan. Itu menjadi satu kesukaan. Itu menjadi hal yang menyenangkan. Itu bukan hal yang membuat saudara terbeban. Tapi itu akan membuat saudara penuh dengan anugerah dan kasih karunia yang terus ada dalam kehidupan saudara. Paulus
itu disebut dengan rasul anugerah atau rasul kasih karunia. Saudara tahu kesukaannya berdoa. Karena dia tahu ini merupakan kesempatan emas. Dulu imam besar pengen 2 hari setahun gak boleh. Pengen lalu bulan depan pengen kangen dengan tabut perjanjian mau masuk gak bisa saudaraku. Setahun jatahnya sekali. Sekarang setiap hari saudara punya kesempatan tidak terbatas. Di kamar tidur, dengan bersujud, di kursi malas, dengan malas-malasan, sambil nyetir mobil, di kursi belajar, sambil naik motor. Saudara bisa lakukan itu. Bukankah itu kemurahan Tuhan yang ajaib? Nikmatilah. Saudara datang dalam doa dan membawa semua permohonan itu. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Saya ingin tunjukkan beberapa bagian firman Tuhan yang menunjukkan bahwa Paulus itu adalah bukan hanya rasul. Paulus adalah seorang pendoa. Paulus adalah seorang pendoa. Dan saya berharap setiap saudara dan saya adalah pendoa. Loh Pak, saya bukan pendoa, saya pengusaha. Saudara pengusaha yang berdoa. Saudara pemain musik yang berdoa. Saudara suami yang berdoa. Saudara istri yang berdoa. Semuanya saudara harus suka berdoa. Efesus pasal yang pertama ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Kolose pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kolose pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Setelah ini kita akan belajar kenapa kita harus mengucap syukur, sangat banyak. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kedua. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Filemon pasal yang pertama ayat yang keempat. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Jangan jadikan doa sebagai sebuah kewajiban dan sebagai sebuah beban berat. Itu hak istimewa. Itu perkenanan Tuhan. Saudara boleh menghampiri Tuhan kapanpun. Itu sebuah perkenanan, itu sebuah kasih karunia, itu adalah anugerah yang diberikan kepada saya dan saudara. Kenapa kita mengucap syukur? Saya ingin tunjukkan beberapa ayat firman Tuhan dan saudara tidak akan punya alasan untuk tidak mengucap syukur karena sejatinya semuanya Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Yang perlu saudara lakukan adalah percaya bahwa yang Tuhan janjikan pada waktu yang tepat, pada kondisi yang tepat, pada situasi dan keadaan yang tepat, itu akan jadi dalam kehidupan saya dan saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan 17. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan 17. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Semua janji Tuhan sudah saya dan saudara terima bersama dengan Kristus. Seiring dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepada saudara bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ini menderita dalam artian kita tantangan ketika kita mengikut Tuhan. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Saudara perhatikan pernyataan Tuhan, pernyataan firman yang sangat fenomenal ini. Dia Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Yesus yang diserahkan untuk saudara dan saya, mati di kayu salib untuk saudara dan saya, itu merupakan harta paling berharga bagi Allah Bapa. Ayat kata-kata berikutnya. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus? Yaitu janji-janji yang besar dan ajaib tadi. Kalau Tuhan Yesus yang adalah anak tunggal Bapa yang dikasihi, itu diserahkan untuk saudara dan saya, mati, disiksa, disalibkan. Alkitab mengatakan bagaimana mungkin untuk urusan makan, bagaimana mungkin untuk urusan berkat rohani, berkat jasmani, kesembuhan, apapun bagaimana mungkin itu tidak diberikan sekalian untuk saudara dan saya bersama-sama dengan Kristus. Jadi ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara akan katakan, Tuhan terima kasih. Untuk semua yang sudah aku terima. Yang sudah aku terima bersama-sama dengan Kristus. Tidak ada yang tertinggal. Jadi doa yang saudara dan saya naikkan, itu penuh ucapan syukur dalam anugerah, dalam kasih karunia Tuhan. Ajaib. Karena itulah selalu Paulus katakan mengucap syukur, doa, mengucap syukur, doa, doa, mengucap syukur, doa, mengucap syukur, mengucap syukur dan doa. Mengucap syukur untuk semua yang sudah dijanjikan Tuhan pada saudara dan saya yang akan menjadi kenyataan pada waktunya. 2 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga dan keempat. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan keempat. Saya berharap ayat-ayat ini akan mengubah akan pengertian dan mengubah keyakinan saudara. Saudara catat baik-baik. Saudara ulangi, dengarkan lagi di YouTube. Supaya ayat ini akan memberikan satu pemahaman dan pengertian akan posisi saya dan saudara di hadapan Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Kuasa Tuhan telah menganugerahkan, memberikan dengan cuma-cuma kepada saya dan saudara segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh,
oleh pengenalan kita akan Dia. Baca firman, bersekutu dengan Dia, hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Dia telah menganugerahkan, memberikan dengan cuma-cuma tanpa syarat dan kondisi. Saudara tahu syaratnya apa? Semua berkat itu ada syaratnya, satu saja, Yesus. Yesus. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Berdoa bahwa hidup saudara dengan penuh ucapan syukur. Saudara hanya perlu mengakuinya. Dan ketika saudara berdoa, itu sebuah perkenanan, itu sebuah hak istimewa yang bahkan imam besar tidak miliki. Karena imam besar hanya boleh sekali setahun. Tidak boleh diperpanjang, tidak boleh. Extend tidak boleh. Setahun sekali selesai. Ayat yang terakhir. Lalu kata mereka kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Dalam hati, keluarkan lewat mulut, percaya kepada Dia, kepada Yesus yang diutus Allah. Doa itu sendiri adalah sebuah perkenanan Tuhan. Itu adalah sebuah anugerah yang dianugerahkan kepada saya dan saudara. Saudara boleh datang kepada Tuhan, itu ajaib. Jangan jadikan itu beban, jangan jadikan itu kewajiban. Itulah hidupmu. Itulah kesukaanmu. Bahkan ketika engkau sedang berbeban berat dengan berbagai macam-macam persoalan, Tuhan katakan datang dengan penuh keberanian kepada tahta kasih karunia Allah. Dan di situ saudara akan bertemu dan menemukan semua berkat, semua janji Tuhan yang besar dan ajaib. Dan saudara tidak bisa melakukan yang lainnya kecuali mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah janjikan dan semua yang Tuhan sudah sediakan. Amin.